selamat siang. Selamat datang ya di ruang BK ini. Oh, Iya, Bu. Tadi ini Mbak Cinta yang menghubungi saya tadi ya? Iya, Bu, yang tadi sempat menghubungi Bu. Oh iya. Kalau gitu, kalau kesini jelas ada yang ingin disampaikan nih. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Mbak Cinta? Ya gitu sih, Bu. Saya ada masalah yang saya diskusikan sama Ibu. Ya, masalah ya selama perkuliahan saya ini, Bu. Oke, jadi Mbak Cinta datang ke sini ini ada yang ingin disampaikan kepada saya, begitu ya? Iya, Bu. Ada yang ingin disampaikan terkait masalah yang dialami Mbak Cinta saat ini pada saat perkuliahan ini, begitu ya? Oke, tadi ke sini ini sama siapa ini kira-kira? Saya sendiri sih, Bu. Rumahnya mana nih kira-kira Mbak Cinta? Nggak jauh sih, Bu, dari sini. Berarti nggak ada kemacetan lalu lintas ya? Enggak sih, Bu, cuma takut hujan aja tadi, Bu. Iya, tapi nggak hujan hujan kan? Oh, Ya udah. Berarti ke sini sendiri atau sama teman mungkin? Sendiri, Bu. Oke, sendiri ya, baik. Oh iya, Mbak Cinta ini mahasiswa semester berapa ya kalau boleh saya tahu? Saya maba sih, Bu, barusan masuk kemarin. Oh, baru maba lah. Iya. Saya tahu konseling ini dari mana? Kebetulan ada kenal kakak tingkat gitu, Bu. Dia katanya dulu sempat pernah konseling dengan Ibu, terus kayak dia nyaranin aja sih, kayak kalau saya ada masalah saya mungkin bisa menghubungi Ibu dulu gitu. Oke, ini mahasiswa prodi apa nih? BK sih, Bu, sebenarnya. Oh, prodi BK. Iya. Oke, berarti Mbak Cinta di sini ini atas saran Ya, dari rekomendasi. rekomendasi dari kakak tingkat begitu ya? Iya, Bu. Oke, nah kalau mahasiswa BK nih berarti sudah tidak asing kan ya istilah konseling seperti itu? Ada sih, Bu, mulai belajar sekarang, Bu. Iya. Baru Kalau begitu saya akan mengungkapkan lagi ya apa sih itu arti konseling agar Mbak Cinta juga lebih tahu apa sih sebenarnya arti konseling itu. Iya, Bu. Oke. Bisa kan ya? Bisa. Oke. Arti dari konseling itu Mbak Cinta ialah proses pemberian bantuan dari konselor ke konseli untuk menyelesaikan permasalahannya si konseli. Nah di sini ini saya sebagai konselornya, Mbak Cinta sebagai konselinya, seperti itu. Tetapi perlu Mbak Cinta ketahui yang menemukan solusinya itu Mbak Cinta sendiri. Saya di sini sebagai kayak mengarahkan saja begitulah intinya. Yang mengambil keputusan, yang mengambil solusinya yaitu Mbak Cinta sendiri. Seperti itu. Sudah bisa dipahami apa gimana nih Mbak Cinta? Paham sih, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Iya tadi kesini sudah sarapan belum kok kayaknya lemes banget ini. Sudah, Bu, alhamdulillah. Sudah kan benar Sudah. nih. Benar, Bu. Kalau tempat duduknya bagaimana? Atau Sudah. mungkin ruangannya atau mungkin pindah bagaimana kalau mungkin tidak nyaman nih? Oh, enggak sih, Bu, udah cukup nyaman, Bu. Ya soalnya kenyamanan konseli itu nomor 1. Iya, Bu. Itu biar nanti Mbak Cinta berceritanya atau menceritakan permasalahannya biar nyaman seperti itu. Kalau misal tempat di sekeliling Mbak Cinta merasa nyaman kan Mbak Cinta juga merasa enak seperti itu. Berarti ini tidak ada masalah kan ya? Tidak, Bu, nyaman sekali, Bu. Benar? Benar, Bu. Saya nggak maksud soalnya. Enggak, beneran. Beneran ya? Iya. Oke, bisa dilanjut nih. Bisa, Bu. Nah, Mbak Cinta ini masih maba ya, berarti masih semester 1 ya, mau Iya. ke semester 2. Iya, Bu. Nah, di semester 1 ini sudah diajari nggak sih tentang masalah asas-asas konseling? Sepertinya semester depan, Bu. Oh, berarti belum tahu ya? Iya, Bu. Nah, kalau gitu, ini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang asas-asas konseling. Sebenarnya ada banyak nih Mbak Cinta, tetapi di sini kita hanya menggunakan 3 asas konseling saja. Yang lebih pentingnya 3 asas konseling ini. Apa sih? Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Cinta itu jangan ragu untuk menceritakan permasalahannya. Soalnya di sini saya sebagai konselor benar-benar menjaga, intinya menjaga apa yang disampaikan Mbak Cinta ke depannya pada saat proses konseling ini. Seperti itu. Jadi Mbak Cinta di sini kayak jangan ragu lah. Kalau misal saya akan membocorkan ke dosen-dosen lain atau ke teman-teman Mbak Cinta mungkin seperti itu. Pokoknya aman lah intinya. Iya. Gitu. Pokoknya dijamin lah. Itu. Jadi diharapkan nanti Mbak Cinta kayak terbuka juga. Soalnya ada namanya asas keterbukaan juga. Nah, apa sih arti dari asas keterbukaan ini?
Artinya itu Mbak Cinta diharapkan secara terbuka pada saat kita proses konseling ini. Nah, kenapa kok secara terbuka? Karena kalau misal ada yang ditutup-tutupi juga nggak bakal enak kan Mbak Cinta ya, soalnya bakal kayak mengganjal gitu lah. Seperti itu, kita malah tidak bisa menemukan jalan keluarnya dari permasalahan Mbak Cinta ini. Seperti itu. Kemudian ada asas satu lagi nih yang tak kalah pentingnya, yaitu asas kesukarelaan. Tadi kan di sini Mbak Cinta datang atas rekomendasi dari kakak tingkat, tetapi tidak ada paksaan kan ya Mbak Cinta ya? Oh tidak Bu. Berarti pure kemauan Mbak Cinta sendiri ya? Iya beneran dari saya sendiri. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai kesukarelaan. Seperti itu. Pokoknya tidak ada paksaan kan, benar-benar ini tidak ada paksaan, murni kemauannya Mbak Cinta sendiri. Seperti itu. Nah setelah saya panjang kali lebar nih menjelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ragu Bu? Saya takut masalah saya dibocorkan seperti itu. Enggak sih Bu, saya sekarang paham sih Bu, dan yakin juga sih Bu sama Ibu. Soalnya ya kan udah dengar dari kakak tingkat dan kayak gitu ya. Makanya saya ingin counseling dengan Ibu. Oke, bagus nih Mbak Cinta, soalnya Mbak Cinta ini kan istilahnya baru lulus SMA kan ya, meskipun sudah melewati satu semester cuma berapa bulan sih, soalnya banyak anak SMA itu menganggap guru BK itu malah seperti polisi sekolah seperti itu, malah banyak yang ditakuti gitu. Tapi Mbak Cinta di sini sudah mulai memberanikan diri, soalnya Mbak Cinta di sini juga mengambil jurusan BK. Nanti juga Mbak Cinta kayak saya melayani kliennya, melayani konselingnya seperti itu. Semangat Mbak Cinta kuliahnya, semoga lancar semuanya intinya. Amin amin Bu. Amin. Sudah siap untuk menceritakan masalahnya atau bagaimana nih? Siap Bu. Beneran? Ya. Pokoknya senyamannya dulu aja. Pokoknya Mbak Cinta nyaman, saya juga nyaman. Oh iya. Udah nyaman kok Bu. Beneran? Beneran Bu. Iya, baik. Bisa diceritakan Mbak Cinta permasalahannya itu seperti apa sih? Jadi gini Kak Bu, kan saya ini sudah mulai perkuliahan ini kan udah cukup lama ya Bu ya, udah hampir menghabiskan 1 semester juga. Tapi selama perkuliahan ini semua tuh dilakukannya daring Bu. Dan ya mungkin awalnya rasanya biasa aja sih Bu, kayak ya udah sih daring gitu. Tapi kayak lama kelamaan tuh gimana ya Bu ya, pertama kuliah tuh udah dikasih daring kayak gitu-gitu. Jadi ya rasa perkuliahannya tuh hanya sebatas kayak ya udah kuliah kayak ya menurut saya iya Bu, membosankan. Terus juga kayak gimana ya Bu ya, saya membosankan tuh nggak ada ya Bu ya, kayak semangatnya gitu Bu kayak untuk kuliah. Karena kan ya bayangan saya dulu waktu SMA kan kuliah kan asik gitu ya, berangkat kampus gitu udah bisa pakai baju bebas, pakai seragam. Tapi kayak awal-awalnya udah ya agak kecewa di itu. Terus ya kayak ya emang dijalanin sih Bu, tapi kayak semakin kesini tuh semangatnya menurun. Iya semakin menurun, terus juga bosen sampai ya mungkin sampai bikin saya jadi malas kuliah gitu sih Bu. Oke, kebetulan juga Mbak Cinta memasuki perguruan tinggi ini pada saat pandemi ya. Iya Bu. Jadi belum ketemu sama teman-teman mahasiswa lain nih berarti ya. Iya betul. Soalnya langsung dimulai daring seperti itu. Oke. Nah, bosannya ini bosan seperti apa sih Mbak Cinta kalau boleh saya tahu nih? Bosannya sih ini sih Bu, saya kayak kalau pagi itu bangun kan ya udah harus buka laptop kayak gitu. Iya. Dan tuh kayak rutinitas terus gitu Bu, dan bosen gitu Bu. Kalau kuliah kan ya kita nggak bangun, kita mandi gini. Tapi kadang kayak kalau dari itu ya berarti bangun, kalau dari belum mandi nih? kalau pagi banget sih Bu. Oh iya. Kalau pagi banget Bu, kayak nggak sempet gitu, kayak bangunnya juga dipres-presin gitu Bu, karena ya udah nggak niat gitu Bu. Kayak yang penting masuk lah, yang penting ngerjain tugas gitu Bu sekarang pikiran saya. Oke. Sebelumnya nih tadi kan Mbak Cinta bosen nih kalau setiap hari itu melihat laptop, melihat HP untuk pemberitahuan kelas kuliah daring. Nah, sebelum pandemi ini, Mbak Cinta tidak sering main HP nih atau main laptop mungkin? Kan zaman-zaman anak milenial nih, pasti mainnya gadget gitu. Iya ya, sih.
Iya benar Bu. Sebenarnya saya familiar sekali sih Bu kalau sama laptop dan gadget Bu. Tapi kayak kalau untuk kuliah daring ini rasanya Beda ya rasanya beda Bu. Kayak dulu tuh kayak buka gadget atau laptop itu ya kalau laptop sangat penting aja. Kalau enggak emang nyari hiburan gitu. Buka HP juga fungsinya juga ya itu Bu, kayak ya sosial media dan lain-lain gitu. Kayak sekarang itu kayak dunia saya tuh seputar perkuliahan aja Bu. Kayak bosen gitu Bu, sampai kadang ya saya mungkin berapa kali skip kelas gitu Bu. Waduh, bolos nih. Iya Bu, karena gimana ya Bu ya, kayak nggak ada minat gitu Bu. Oke, biasanya ini sudah pada saat awal-awal masuk kuliah atau mungkin akhir-akhir ini saja nih Mbak Cinta? Mungkin kalau awal-awalnya mungkin masih ada excitednya ya Bu ya, karena ya kita ke jenjang baru gitu Bu. Iya. Tapi semakin kesini tuh rasanya kayak ya saya sama aja kayak SMA, kayak cuma ngerjain tugas gitu, dapat PR baru kata gitu Bu. Masih belum ngerasain se-excited itu untuk kuliah Bu. Oke, soalnya sudah kurang lebih 6 bulan ya. Iya, Berarti Bu. ya pandemi ini. Jadi ya wajar sih ya. Kalau bosan, saya juga sebenarnya bosan banget nih. Saya juga beruntung banget nih Mbak Cinta minta ketemuan. Berarti saya kan juga keluar rumah nih. Iya. Seperti itu, lihat jalanan meskipun ya harus tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, seperti itu. Nah, kalau misal Mbak Cinta kan ini masalahnya bosan ya, bosan. Soalnya ini apapun semua perkuliahan dilakukan secara daring, semua belajar harus dari rumah, keluar rumah juga dibatasi begitu ya. Iya. Nah, kalau semisal saya tanya nih, semisal kita skalakan nih tingkat kebosanan Mbak Cinta ini ada di tingkat mana, di tingkat nomor berapa? Semisal saya punya angka 1 sampai 10 nih. Kalau semisal angka 1, Mbak Cinta memilih angka 1, berarti kebosanan Mbak Cinta itu biasa aja, masih bisa berjalan dengan baik, masih ya Mbak Cinta masih melakukannya dengan secara sukarela, secara senang lah intinya gitu. Kalau misal lebih tinggi nilainya, berarti Mbak Cinta sudah merasa bosan banget sampai malas melakukan kegiatan apapun, maunya rebahan mulu atau bagaimana nih? Tingkat skalanya di nomor berapa nih Mbak Cinta? Kalau dari saya sih menurut saya 8 Bu. Waduh, sudah ada banget ya, sudah bosan banget ini kayaknya. Bu, tapi satu sisi juga takut nilai saya turun dan lain-lain sih Bu. Tapi rasa bosan nih nggak bisa dikendaliin Bu, bingung gitu. Oke. Jadi kan Mbak Cinta takut nih nilainya turun. Nah, apa sih yang Mbak Cinta lakukan semisal agar Mbak Cinta ini nilainya tidak turun begitu? Kira-kiranya apa yang ingin Mbak Cinta lakukan nih kalau misalnya? Nilai saya nggak turun tuh ya apa ya Bu ya mengusahakan ya tidak skip kelas, mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, nggak mepet-mepet deadline banget. Mungkin seperti itu sih Bu. Saya juga bingung Bu, kuliah itu kayak gimana sih untuk mempertahankan nilai atau membuat nilai kita baik gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apakah di kelas Mbak Cinta ini ada teman Mbak Cinta dari SMA mungkin atau mungkin SMP yang kebetulan ngambil jurusan sama universitasnya sama nih, atau mungkin bagaimana, atau mungkin semuanya asing? Semuanya asing sih Bu, makanya itu kayak kalau misalnya ada yang sama temennya itu kan enak gitu ya Bu. Ini kan belum kenalan, masih ya nggak kenal siapa, kenalnya juga ya karena tiba-tiba satu kelompok ya via chat dan gitu, lihat terus gitu aja sih Bu. Tapi Mbak Cinta sudah ada teman dekat nggak nih di kelasnya? Maksudnya teman dekat itu sering sharing-sharing tentang mata kuliah mungkin? Ada sih Bu, Meskipun belum pernah ketemu atau sudah pernah ketemu nih? Pernah sih Bu, waktu itu ya meet up gitu aja sih Bu, cuma ya bahas tugas aja Bu, karena kita waktu itu mau presentasi gitu. Oke, kebetulan juga satu kelompok mungkin gitu ya? Iya gitu Bu. Oke. Nah, seandainya nanti kalau misal pandemi ini sudah hilang, sudah diperbolehkan memasuki perkuliahan nih secara luring atau secara tatap muka, apa sih yang ingin Mbak Cinta lakukan? Apa ya Bu ya? Mungkin excited sih Bu, karena kan belum Pertama lama kali juga. Iya, bakal pertama kali. Terus ya mungkin lebih suka di kampus mungkin, karena saya kan belum pernah
kampus secara resmi gitu. Nanti ke kampusnya nih ngapain kira-kira? Eh, Mungkin jalan-jalan lihat-lihat fasilitas prodi BK atau bagaimana nih? Atau mungkin belajar bareng sama teman-temannya di kampus? ya sih mungkin itu sih Bu, lihat-lihat kampus dulu yang pertama, terus ya pengen tahu perpustakaan dan lain-lain gitu. Ya itu dulu sih Bu, ya mungkin ya belajar dengan teman-teman juga sih Bu, itu yang mungkin ingin saya lakukan banget gitu Bu. Bisa menambah semangat juga ya, soalnya belajarnya rame-rame gitu. Iya ya. Bu, benar. Nah, selama satu semester ini, hampir satu semester ya, Iya. apakah Mbak Cinta ini belum pernah ke kampus atau bagaimana? Kampus sih belum sih Bu, pendaftaran aja itu Bu. Berarti kedua kalinya ini atau bagaimana? Iya, ini kedua kalinya aja. Oke, mau saya ajak jalan-jalan kayak nih, lihat fasilitas-fasilitasnya nanti Boleh sih Bu, nanti selesai Bu. konseling ini ya. Iya. Nah, tadi kan Mbak Cinta excited nih kalau misal pandemi ini sudah hilang atau mungkin sudah berkurangnya sudah banyak lah. Semoga saja Mbak Cinta ya, semoga Iya. kita juga bisa cepat-cepat tatap muka berkuliahnya. Soalnya dosen-dosen juga saya yakin pasti bosan seperti itu, soalnya nggak mungkin lah orang nggak bosen. Misal biasanya kan kita pekerjaannya di luar rumah, ketemu sama teman-teman, dan di sini ketemu sama teman-temannya lewat virtual kan, ya siapa yang tidak bosan seperti itu ya. Nah, jadi kan Mbak Cinta ingin explore kampus nih sama teman-temannya, belajar bareng seperti itu. Iya Bu, saya pingin sih Bu, kayak ya keliling kampus, soalnya bukan hanya tentang kuliah aja Bu, kayak hari-hari itu kan di rumah terus kan Bu, itu aja udah bosen banget gitu Bu. Mau keluar tuh rasanya kayak ya takut, tapi satu sisi ya bosen, bingung, tapi ya gitu Bu, ya udah bosen di rumah, di perkuliahan kayak gitu terus ya. Makanya pengen banget kayak nanti kalau masuk gitu explore kampus gitu Bu. Terus juga kan ada UKM katanya Bu. Iya, ada UKM. Iya, jadi pengen nyoba-nyoba gitu Bu, masuk UKM kayak ya memenuhi ekspektasi saya tentang perkuliahan itu Bu. Oke, jadi selama satu semester ini Mbak Cinta belum masuk ke UKM, maksudnya belum mendaftarkan diri mungkin, soalnya setahu saya dari semester 1 itu sudah bisa mendaftar. Oh, belum deh kayaknya saya Bu. Belum. Oke. Jadi Jadi pengen tahu gitu Bu. Nah, kalau boleh saya tahu Mbak Cinta nih punya hobi apa nih kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya saya nggak punya hobi spesifik sih Bu. Saya suka mencoba-coba hal baru aja sih Bu. Oke, nah Mbak Cinta kan di sini merasa bosan ya dikarenakan pandemi ini, kuliah selalu daring seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Cinta bilang bahwa Mbak Cinta suka melakukan hal baru. Kenapa pada saat mungkin ya Mbak Cinta, saya menyarankan pada saat selesai perkuliahan mungkin ada pertengahan tugas, Mbak Cinta sudah merasa bosan banget, tugas ini terlalu sulit. Nah, kenapa Mbak Cinta tidak mencoba hal-hal yang Mbak Cinta belum pernah lakukan, mencoba hal-hal baru? Soalnya kan itu juga bisa menambah kayak mengalihkan pikiran kita dari awalnya yang sudah bulet banget nih otaknya, jadi bisa refresh lagi dengan melakukan hal-hal yang baru. Mungkin belum pernah mencoba atau bagaimana? Belum sih Bu, karena bingung juga Bu, kayak mencobanya tuh kayak di mana, kayak di rumah juga nggak ada, maksudnya gimana ya Bu? Kalau di rumah kan hal baru yang dicoba tuh palingan ya bercocok tanam kayak gitu-gitu yang tidak membutuhkan untuk kita berinteraksi dengan dunia luar gitu ya Bu. Jadi tidak semenarik itu sih Bu, kayak hal baru yang kalau dilakukan di rumah Bu. Makanya semakin bosan gitu Bu. Oke, kalau kira-kira Mbak Cinta ini pecinta drama Korea nggak? Banget sih Bu. Waduh, itu bisa nih Mbak Cinta dibuat self rewardnya Mbak Cinta. Kalau misal sudah melakukan proses perkuliahan hari ini, Mbak Cinta bisa nih menghadiahkan Mbak Cinta sendiri. Kalau misal Mbak Cinta sudah melakukan perkuliahan itu, mata kuliah itu dengan baik dan dengan bersungguh-sungguh, Mbak Cinta bisa nih dengan cara menonton drama Korea seperti itu kan, bisa menambah semangat juga nih Mbak Cinta. Apa belum pernah melakukan atau bagaimana nih? Belum pernah sih Bu, kadang soalnya saya kadang mengutamakan drama Korea dulu daripada tugas Bu. Waduh. Gitu. Oke.
Nah, kalau begitu saya sarankan melihat drama Korea itu sesudah melaksanakan tugas itu pasti rasanya lebih dijamin gimana gitu Mbak Cinta. Yakin saya. Soalnya habis pusing banget nih melakukan tugas-tugas, ngetik-ngetik, berpikir terus lihat cowok-cowok tampan gitu. Aduh, soalnya saya juga pecinta drama Korea nih. Tapi saya harus memanajemen waktu dengan baik seperti itu. Jadi saya harus mengatur gimana caranya drama Korea itu bisa saya tonton setelah tugas-tugas saya selesai gitu ya Bu? Ya bisa juga seperti itu. Nah, dari hal lain mungkin ada solusi tersendiri nih dari Mbak Cinta mungkin untuk mengurangi kebosanan pada saat pandemi. Kalau dari saya sih saya bayangin ini sih Bu, untuk mengerjakan tugas tuh kayak ya kan sekarang mulai new normal nih Bu. Iya. Saya pengen ya ketemu sama temen, tapi enggak yang rame-rame gitu Bu, ya temen yang saya dekat itu aja, kayak ngerjain tugas di mana gitu, kalau enggak di rumah saya atau di rumah dia gitu, supaya ya apa ya tugas yang kita kerja ini selesai bareng-bareng, terus bisa tukar pikiran juga karena kan ya BK ini kan baru kan Bu, maksudnya hal baru yang saya pelajarin supaya dapat gambaran juga bareng sama temen gitu. Kalau suatu yang apa yang saya pahami itu sama nggak ya sama yang dipahami teman saya gitu. Oke, bagus sekali nih. Bagus sekali nih pemikiran Mbak Cinta tentang solusi untuk mengurangi rasa bosan. Soalnya di sini juga sudah mulai new normal ya, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan sering-sering cuci tangan seperti itu. Nah, boleh juga tuh Mbak Cinta mungkin bisa diselip-selipi sama nonton drama bareng mungkin makan-makan untuk menghilangkan stresnya menugas seperti itu. Itu sih udah bayangin pasti seru sih. Iya. Mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Mbak Cinta lakukan untuk mengurangi rasa bosan ini. Apa ya Bu ya, mungkin mulai ini sih Bu, melakukan kayak ya harus ada sesuatu yang saya gapai gitu loh Bu dalam semester ini, contohnya kayak nilai gitu. Kalau saya melakukan hal yang biasa-biasa aja ya nilai saya juga luar biasa gitu, tapi kalau saya effort lebih gitu sama tugas-tugas dan lain-lain, mungkin nilai yang saya dapat juga akan sesuai dengan kerja keras saya sih Bu. Saya tuh pengen memupuk itu sih Bu rencananya Bu, tapi masih belum tahu Bu. Nggak apa-apa. Ya berencana apa salahnya sih, soalnya ya gitu. Iya betul ya gitu Bu, saya takut Bu kurang konsisten nantinya Bu. Kayak Ya dicoba aja dulu Mbak Cinta, soalnya belum dicoba juga nggak bakal tahu kita hasilnya bagaimana juga kan. Iya sih benar Bu. Nah, dari lama, maksudnya sudah berapa saat nih? Maaf, sudah 10 menitan lebih nih kita berbincang-bincang. Apakah Mbak Cinta ini sudah merasa menemukan solusinya sih? Bisa menemukan solusinya untuk kebosanan Mbak Cinta ini? Mungkin ada sih Bu, ya saran-saran dari Ibu juga, dari yang mungkin rencana saya mungkin tuh bisa saya jadikan opsi saya untuk bisa nggak bosan untuk nanti. Iya, mengurangi rasa bosan ya. Kayak mungkin pertama kayak apa ya, menimbulkan semangat tuh kayak ya ajak teman ngobrol, mulai mengesampingkan lah nanti kalau obrolan kita itu nanti lebih fokus ke pelajaran ya, bisa nggak ya gitu. Tapi kalau udah memulai itu dan mulai ada semangat lagi, mungkin saya akan mencoba yang tadi saya bilang itu Bu, memupukkan bahwa saya harus punya effort lebih untuk dapat nilai yang bagus. Setelah itu mungkin kayak saya punya effort buat mempertahankan konsistenannya itu, ya itu Bu, saya ngasih self reward gitu Bu, untuk ya harus menyelesaikan tugas dulu, setelah itu baru bisa nonton drakor gitu Bu. Self rewardnya seperti itu. Iya, ya mungkin yang bisa saya rencanakan saat ini tuh itu dulu sih Bu. Nah, kalau bisa kita skalakan lagi nih Mbak Cinta, kita kan tadi Mbak Cinta sudah menemukan solusinya nih. Untuk mengurangi rasa bosan itu bisa dengan mungkin belajar bareng sama teman-temannya, entah di rumah Mbak Cinta atau di rumah temannya Mbak Cinta. Kemudian ada juga yang menugas dulu, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dulu,
baru menonton drama nih. Nah, kira-kira misal kita skalakan nih dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira di angka berapa solusi-solusi itu tadi bisa mengurangi kebosanan Mbak Cinta? Kira-kira di angka berapa? Maksudnya beda-beda gitu ya Bu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang bersama teman tuh skalanya berapa? Ini berapa? Iya. Bersama teman itu di angka nomor 1 enggak banget, lebih tinggi nilainya, lebih kayak apa ya, lebih bisa lah intinya mengurangi rasa bosan. Di angka berapa ini kira-kira? Kalau diskusi dengan teman tuh menurut saya angkanya 8 Bu. 8. Oke, kalau misal self reward nih berapa kira-kira? Self reward 7 mungkin Bu. Oke, berarti lebih bisa, maksudnya lebih apa ya namanya, lebih mengurangi bosan itu lebih ada yang bisa diajak interaksi gitu ya? Iya Bu, saya tuh bertukar pendapat gitu ya, belajar iya Bu, bareng. saya tipikal yang suka belajar bersama sih sebenarnya Bu. Oke. Ya nggak harus banyak orang banget gitu, pasti nggak akan konsen 1-2 aja, tapi yang benar-benar apa ya Bu ya, yang benar-benar yang mau serius aja Bu gitu. Oke, pokoknya ada yang bisa diajak tukar pendapat begitu ya? Iya Bu, gitu. Oke. Jadi bisa saya simpulkan nih Mbak Cinta ya. Iya. Mbak Cinta di sini mempunyai masalah bosan banget nih dengan kuliah yang dilakukan secara daring selama kurang lebih 1 semester. Iya. Seperti itu. Nah, bosannya Mbak Cinta ini sampai-sampai pernah sesekali membolos kelas. Iya Bu. Bosannya itu ya bosan banget mengikuti, tidak bisa konsen, tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, seperti itu ya. Kemudian Mbak Cinta sudah menemukan solusinya dengan cara bisa nih belajar bareng sama teman-teman, entah berkumpulnya di rumah Mbak Cinta atau di rumah temannya Mbak Cinta, seperti itu ya. Kemudian ada solusi lagi, membahagiakan diri sendiri atau self reward, seperti itu. Nah, dari lama kita berbincang-bincang ini, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang puas nih dengan konseling kita hari ini? Ini sih Bu, kayak takutnya kan nanti kan pasti butuh proses ya Bu ya. Untuk memulai suatu perubahan Bu. Ya kayak mungkin nantinya tuh saya ingin diskusi lagi sama ibu mengenai ini gitu. Soalnya saya takut aja Bu nanti nggak konsisten atau gimana. Boleh banget nih Mbak Cinta, kita bisa jadwalkan setelah konseling ini, kita bisa jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya agar kita juga bisa mengevaluasi dari konseling kita hari ini itu apakah Mbak Cinta besok-besoknya ada perkembangan atau tidak untuk mengurangi rasa kebosanannya Mbak Cinta ini tadi. Jadwalkan saja, Mbak Cinta bisa menghubungi saya kalau misal Mbak Cinta sudah ada perkembangan nih, seperti itu. Perkembangan dari rasa bosan menjadi semangat lagi nih untuk kuliah yang sebentar lagi kan juga ada semester 2 nih. Iya. Pasti mata kuliahnya juga pasti lebih dalam lagi nih BK-nya. Seperti itu. Iya Bu. Kita jadwalkan saja lah. Iya baik Bu. Soalnya nanti semester depan kan ya saya tahu Bu, pasti semakin berat Bu. Kayak ya kalau saya makanya itu Bu, saya mau ketemu sama ibu karena saya ngerasa juga bahwa bosanan saya ini salah Bu. Dan kalau saya pertahankan dan gitu-gitu aja, semester depan saya nggak tahu sih Bu kayak bakal kayak gimana sayanya gitu. Gitu sih Bu. Semoga juga univ kita mengizinkan ya semester depan kita bisa luring seperti Ya, itu. Semoga saja, meskipun mungkin ada batas minimal mahasiswa, mungkin satu kelas dibagi 2, nggak apa-apa lah, sepenting bisa ketemu sama teman-teman baru. Semoga saja kampus kita mengizinkan ya Mbak Cinta. Amin Bu. Sudah membangkitkan semangatnya Mbak Cinta ini. Soalnya semester makin tinggi itu pasti apa ya, halangannya itu pasti ada, seperti itu. Iya Bu. Ya. Bagaimana nih perasaan Mbak Cinta dari konseling kita hari ini? Ya lega sih Bu, kayak yang tadinya saya ragu dengan apa yang saya bayangkan tuh kayak mulai agak tercerahkan nih, mulai yakin gitu Bu kalau saya juga harus mencoba gitu Bu. Gak hanya rencana atau cuma gambar-gambar doang nanti pengen ngapain, tapi nggak ada effortnya gitu. Jadi mungkin dari sini saya mau mencoba sih Bu, kayak hubungi teman. Iya, kayak terus mulai nanamkan ya self reward itu Bu, biar
nggak kebablasan drakornya padahal pada Iya. tugasnya Bu. Dibatasi saja, mungkin satu tugas selesai satu episode seperti itu. Wow, iya Bu. Dijadwalkan aja, mungkin Mbak Cinta bisa membuat apa ya, jadwal-jadwal, mungkin Mbak Cinta suka menempel-nempel stick note di dinding mungkin. Oh iya Bu, suka Bu. Nah itu juga bisa dibuat apa ya, peringatan lah, selesai satu tugas ini penontonnya harus episode 1, harus satu episode mungkin seperti itu, bisa juga itu jadi apa ya, peringatan Mbak Cinta. Oke, iya Bu, saya akan coba itu Bu. Oke, semangat ya Mbak Cinta, semoga Iya, Bu. UAS-nya besok lancar. Amin, Bu. Amin. Semoga apa yang Mbak Cinta dapatkan satu semester ini semoga bermanfaat. Iya, amin Bu. Oke. Nah, ini konseling ini sudah bisa diakhiri atau ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Ada yang ingin diungkapkan lagi nih Mbak Cinta mungkin? Oh enggak sih Bu, sudah Bu, sudah lega saya Bu. Benar? Benar Bu. Berarti sudah bisa diakhiri nih. Bisa Bu, silakan Bu. Bener ya, nggak ada yang ingin ditanyakan? Benar sih Bu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak Cinta sudah Iya, Bu. sudah mau menyempatkan untuk berbagi ceritanya ini kepada saya. Saya juga akan semaksimal mungkin menjaga nih kerahasiaan Mbak Cinta. Seperti itu. Saya nggak akan membocorkan lah intinya. Iya Bu. Ya, percaya saja. Kalau misal nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Oke. Insya Allah, kalau misal saya tidak ada tugas-tugas atau mungkin saya tidak ada pekerjaan lain, saya akan siap sedia untuk membantu Mbak Cinta. Gitu. Soalnya rumah saya juga dekat dari sini, jadinya mungkin lebih gampang, atau mungkin nanti Mbak Cinta bisa ke rumah saya juga nggak apa-apa. Nanti kita tukar-tukar alamat aja. Oh gitu ya Bu. Oke, jadi di sini Mbak Cinta sudah merasa puas ya, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau gitu saya akhiri ya. Iya Bu. Bener ya, nggak ada Iya. yang ingin ditanyakan lagi. Enggak ada Bu. Oke, kalau begitu saya akhiri Mbak Cinta. Terima kasih sebelumnya sudah bercerita panjang lebar ini, sudah Iya. menyempatkan waktunya. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri ya Mbak Cinta. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jangan sungkan ya nanti kalau misal mau menemui saya lagi. Iya, saya Oke. juga terima kasih banyak ya Bu. Iya. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan ya Mbak Iya. Cinta. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih kembali.